temukan yang namanya di tomat atau sayur dan buah yang dengan warna yang cerah, merah, orange, itu kaya lycopene. Nah, si lycopene ini berperan sebagai antioksidan, juga dia bisa menghambat proses pertumbuhan dari sel, menghentikan namanya perkembangan siklus sel pada berbagai sel kanker, terus juga dia bisa meningkatkan apoptosis dari sel kanker dan menghambat COX-2 ini yang fungsinya tadi untuk berperan dalam meningkatkan resistensi dari apoptosis sampai bisa meningkatkan angiogenesis peradangan invasi dan metastasis dari sel kanker. Nah, dari penelitian sebelumnya sendiri memang si lycopene ini terbukti efektif dalam menangani yang namanya kanker prostat, kanker payudara, kanker perut, dan juga kanker kolorektal. Selain itu, ini juga ternyata teh hijau selain kemarin dia berfungsi untuk sistem kardiovaskular, dia juga ternyata di sini punya peranan terhadap penanganan terapi sel kanker, di mana si teh hijau ini mengandung namanya EGCG atau epigalokatesin 3 galet. Dia kandungannya ini punya peranan sebagai antioksidan, jika dia punya kemampuan untuk menghambat proliferasi sel, pertumbuhan sel, meningkatkan pertumbuhan dari sel, serta menghambat yang namanya aktivitas dari proteasom, iNOS, MPS. Ini termasuk kelompok-kelompok angiogenik faktor angiogenik, faktor yang mendukung pertumbuhan sel kanker. Jadi dia bisa menghambat dari aktivitas-aktivitas dari kelompok angiogenik faktor tersebut. Dan berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya sudah dilakukan, IgCG ini dia punya efek atau efektif dalam penanganan dari kanker usus besar, kanker prostat, paru-paru, kandung kemih, dan juga kanker payudara. Selanjutnya, di sini juga ada resveratrol, itu kalian bisa temukan di anggur merah, di berries, di plum, atau di kacang tanah. Karena dia punya peranan sebagai antioksidan, juga bisa menghambat proses pertumbuhan sel, bisa meningkatkan apoptosis, bisa menekan yang namanya TNF-alpha dan juga IL-17. Ini dia berperan dalam penyebab peradangan serta perusakan tulang rawan dan yang juga berperan dalam proses yang menghambat proses perbaikan dari tulang rawan. Si resveratrol bisa menekan itu. Nah, dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, resveratrol sendiri efektif dalam penanganan yang namanya kanker usus besar, prostat, kanker paru-paru, kanker mulut, juga kanker payudara. Terus di sini juga ada di genistein yang terkandung di dalam kedelai, dia itu bisa berfungsi sebagai antioksidan, lambat proses pertumbuhan sel, dia juga bisa meningkatkan namanya fungsi mitokondria ini yang berperan dalam menginduksi yang namanya apoptosis sel. Dia juga bisa menghentikan perkembangan siklus sel kanker dan meningkatkan pengaruh dari atau meningkatkan efektivitas dari pengobatan anti kanker. Nah, si genistein sendiri ini terbukti di beberapa penelitian efektif untuk penanganan kanker payudara, uterus, kanker serviks, terus juga sampai kanker prostat. Dia bisa berperan di situ. Terus ini yang keenam ada sulforaphane, di mana bisa kalian dapatkan contohnya satunya di brokoli. Dia fungsinya sebagai antioksidan, dia menghambat proses pertumbuhan kanker, juga bisa meningkatkan kemampuan perbaikan DNA dalam sel. Nah, berdasarkan penelitian juga dia efektif untuk dalam penanganan yang namanya kanker usus besar dan juga kanker payudara. Dan ini yang terakhir ada vitamin D3. Kalian bisa dapatkan paling banyak itu, paling bagus itu salah satunya dengan kalian berjemur ya di matahari pagi. Itu salah satunya membantu proses pembentukan vitamin D3 dalam tubuh kita. Selain dari situ, kalian juga bisa dapat
dari asupan dari susu, telur, keju, dan juga dari ikan. Nah, fungsi dari vitamin D3 sendiri, dia bisa membantu untuk menghambat namanya proliferasi sel, menghentikan pengembangan dari siklus sel kanker, dan juga meningkatkan proses kematian sel kanker. Nah, dia dari beberapa penelitian, si vitamin D3 terbukti untuk pengobatan dari kanker payudara, usus besar, dan juga kanker prostat. Nah, selain di sini juga beberapa ada ibu rangkum terkait dengan nutraceutical, dari vitamin C, vitamin E, beta karoten, lycopene, asam lipoloat, ini punya peranan nutraceutical sebagai anti kanker dalam penanganan namanya proses apoptosis dari sel-sel kanker. Terus ada juga asam lemak tidak jenuh, PUFA, contohnya bisa kalian dapat di dalam bentuk omega 3, omega 6 yang kalian bisa peroleh dari minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak kedelai, pokoknya minyak-minyak yang dari minyak nabati, karena dari penelitian dia menunjukkan bahwa ada efek proteksi yang dihasilkan terhadap penyakit jantung, penyakit rheumatoid, dan termasuk dari situ penyakit kanker juga dari konsumsi asam lemak tidak jenuh sendiri. Terus sumber-sumber serat makanan yang setidaknya mengandung 18 sampai 30% untuk buah-buahan, serta 9 sampai 12% untuk sayur sayuran. Dia ini punya potensi sebagai antioksidan dan bisa membantu untuk proses proliferasi, menghambat proses dari proliferasi dari sel kanker sendiri. Demikian untuk materi yang bisa Ibu sampaikan. Sekarang waktunya. Oke. Ibu minta 5 menit lagi ya. Jadi untuk pertemuan nutraceutical dengan Ibu hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Selanjutnya nanti kalian akan satu pertemuan akan diajarkan oleh Pak Angga. Nanti minta tolong Azril ingatkan ya Pak Angga, hari Rabu nanti akan diisi oleh Pak Angga. Nah, jadi selama 4 pertemuan ini semoga apa yang Ibu sampaikan itu benar-benar bisa kalian pahami. Kalau sampai sekarang masih ada yang perlu yang masih belum jelas dan masih ingin kalian tanyakan, silakan DM langsung Ibu, minta nomornya di Azril, nggak apa-apa, akan Ibu balas sebisa Ibu. Nggak usah ragu untuk bertanya. Terus Ibu minta maaf ya kalau selama 4 pertemuan mungkin ada salah kata dari Ibu. Mungkin apalagi Ibu selama penjelasan sering batuk-batuk, mungkin ada yang nggak nyaman, Ibu minta maaf ya. Selanjutnya untuk kita ada 119 orang, tapi ini ada 111 orang aja ya. Sekretaris siapa tadi? Sekretaris kelas? Lupa ya. Sekretaris kelas siapa? Ada 2 ya kalau nggak salah. Iya Ibu, dari kelas B saya Bu sekretarisnya. Ya, Juan ya. Juan sama siapa tadi? Sama saya Ibu. Natasha ya. Jadi nanti dikirimkan ke Ibu aja ya untuk absensinya, tolong benar-benar ditulis, kalau memang tidak hadir, ditulis tidak hadir. Kalau hadir, ya tulis hadir. Jadi jangan sampai dianya nggak hadir, tapi di situ ditulisnya hadir. Nanti akan Ibu cocokkan dengan data Ibu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan nggak apa-apa disampaikan via DM ya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Terus semangat buat kalian, semangat untuk persiapan UASnya. Jangan terlalu dibawa stres ya. Santai aja, jalanin aja. Kasih yang terbaik. Oke. Semangat semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.